Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia selain channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras Kaisam, Masya Allah Kaisam, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun, kalian lagi pada holiday kemana nih cuy? Hujan-hujan kayak gini cuy, hati-hati ya, keseradat ini. Tenang aja Kaisam, sepatu saya mahal. Wes, Masya Allah. Aduh, jangan lupa makan ya. Hari ini kita bahas apa? Hari ini kita bahas tentang persidangan pelecehan suil ya yang dilakukan oleh majikan. Ini terjadi di tahun 2022 bulan Oktober. Ini masa investigasi dan baru kemarin hari Kamis ini disidangkan di pengadilannya cuy ya. Nah, ini nih proses detik-detik di mana pekerja migran ini mendapatkan keadilan atas apa yang dilakukan oleh majikannya cuy ya. Walaupun majikannya ini mabuk, kalau misalkan terjadi hubungan seperti itu dan kita tidak menghendaki, maka ini bisa kita sebut pelecehan ya. Kita punya hak sebagai pekerja migran, jangan mentang-mentang kita CC ya, kita memiliki hak dan dilindungi undang-undang. Kita pun bisa menuntut atas uh, kita yang kena mental, tentang kerugian kita kehilangan pekerjaan, biaya penyembuhan, itu kita bisa menuntut ya cuy ya. Ini bukan perkara menuntut uang, tapi lebih ke harga diri kita. Karena kita bekerja, ya kita tidak sepantasnya diperlakukan seperti ini ya cuy ya. Nah ini untuk itu, dari video ini kalian juga bisa belajar apa sih yang harus dilakukan saat majikan perempuan kita membawa anak-anaknya holiday dan kita di rumah beserta majikan laki-lakinya saja. Lebih baik kamu meminta untuk ditempatkan di agensi aja untuk tidur ya cuy ya, karena untuk menghindari kejadian seperti ini gitu ya kan. Karena kalau kita tinggal bersama majikan laki-laki aja gitu cuy, walaupun kita tidak menarik tapi dalam keadaan yang mabuk seperti ini bisa menjadikan keadaan yang tidak kita inginkan menjadi nyata gitu. Oke, menurut informasi, pekerja migran ini asalnya dari Nepal cuy. Dia bekerja dengan majikan ini dari tahun 2021. Mereka tinggal di Sekto, di situ ya cuy ya, di daerah Sekto. Ini si ceceknya ngejaga anak 3. Di situ ada Singsang dan ada Dadai. Nah, kejadiannya di bulan Oktober 2022. Jadi, satu hari sebelumnya, ini majikan perempuannya membawa ketiga anaknya untuk loihang ke Jepang cuy. Nah, kenapa kayak Tisam baru disidangkan di tahun ini? Ya masa investigasi kasus pelecehan seksual ini memang jangka waktunya panjang cuy. Karena polisi ini harus membuktikan dan mengumpulkan bukti. Tapi kalian jangan khawatir, walaupun gak ada bukti, kalian harus berani speak up. Karena ini kalian akan dilindungi. Jadi kalau kalian mengalami yang namanya, walaupun gak ada bukti, kalau misalkan kalian merasa mengalami, laporkan. Jangan nekat untuk mengakhiri hidup, atau kabur, atau melakukan one man notice. Jangan. Kalian harus kejar hak kamu sebagai manusia. Kita manusia tidak sepatutnya diperlakukan seperti ini. Bener gak? Bener Kaisar? Merdeka. Oke, ayo. Dari persidangan itu cuy, majikan laki-lakinya ini datang menggunakan setelan jas biru. Ini masih muda ya majikan laki-lakinya. Dan si Cece ini dengan si tersangka dengan majikannya ini tidak satu ruangan sidang cuy. Jadi kalau misalkan kasus pelecehan ini kalian itu akan dipisah, hanya bisa menyaksikan di bagian monitor. Jadi kalian itu tidak akan dipertemukan oleh korban dan tersangka ini tidak akan dipertemukan cuy. Ya kan? Iya kan, masa trauma dan lain-lain itu memang aturannya di sini. Kalau misalkan kalian masuk ruangan sidang kasus seperti ini, kalian itu sampai kapanpun tidak akan ditemukan dengan pelaku. Jadi kalian gak usah takut untuk speak up cuy. Nah, jadi si Cece-nya ini mengalami pelecehan di tahun 2022. Satu hari majikan perempuan yang membawa ketiga anaknya loihang ke Jepang, dan di bulan Oktober itu saat malam kejadian si Cece-nya ini membuang sampah cuy. Sepulangnya dia membuang sampah, si majikan laki-laki ini dalam keadaan mabuk. Dia masuk rumah dan dia menawarkan uang 6.000 Hongkong dolar untuk si Cece ini melayani. Hasil Cece ini menolak, memberontak, akhirnya mungkin badannya mungil ya kayak Barbie. Si Cece ini cantik dari lahir kan. Akhirnya dia didorong ke kamar tidurnya, dipush dengan tenaga yang kurang ya, apalagi ini majikan laki-lakinya dalam posisi mabuk ya cuy ya, dengan tenaga yang ekstra gitu. Majikan laki-lakinya ini membuka satu persatu pakaian si Cece ini cuy ya.
Setelah itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia menidur, terus dia memaksa cecenya untuk kan? Dan terjadilah persetubuhan di situ selama 15 sampai 20 menit cuy. Terjadi Kak Esam, terjadi. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Pengakuan si cecenya setelah melakukan keadaan yang terpaksa seperti itu dengan alasan ketidakmampuan memberontak, dan si majikannya ini ngomong sama cecenya, kamu kalau menolak, kalau kamu banyak berontak, hari ini saya bunuh kamu hari ini. Dengan ketakutan dia masih pengen hidup, masih pengen kerja, dia juga punya anak dengan situasi itu. Akhirnya si Cece ini dalam ketidakberdayaan coy. Terjadi hubungan 15 sampai 20 menit. Setelah itu Cecenya langsung pergi ke kamarnya dan dia mandi menangis di situ. Selang berapa jam dia melihat majikannya tidak ada. Dia ini dalam kamarnya mereport ke majikan perempuannya bahwa majikan laki-laki sudah dengan tidak tanpa izin saya. Jadi intinya tidak diceritakan secara detail, cuma mereport kalau misalkan si suami kamu sudah tindakan yang tidak saya inginkan. Setelah mereport ke majikan perempuan, si domestic helper ini pergi menggunakan taksi. Dia tidak menghubungi agensinya, tapi dia lari ke kantor polisi terdekat untuk melakukan laporan seperti ini. Langsung polisi setelah investigasi si cecenya ini dalam keadaan laporan kalau misalkan dia dibegitukan oleh majikannya, polisi langsung bergerak. Ya kan, dalam keadaan posisi mabuk, dia masih gempalang-gempuling mungkin di rumahnya. Setelah itu polisi datang langsung diringkus. Pastinya dia bebas dengan jaminan sampai masa investigasi itu, dan setahun lebih ya, dari tahun 2022, tapi si cecenya ini fighting, berjuang untuk harga dirinya walaupun perjalanannya panjang sampai tahunan dia harus menyelesaikan kasusnya, dan hari ini baru disidangkan di depan hakim untuk mendapatkan keadilan. Terus selama ini cecenya tinggal di mana Kak Isam? Biasanya dia itu ditampung oleh asosiasi atau organisasi atau penyedia shelter ya cuy ya, di mana pekerja migran ini ada bentuk bantuan hukum, ada bentuk support kayak gini untuk memperjuangkan hak-haknya. Ya walaupun kita tidak bekerja, walaupun kita di shelter itu pastinya ada kegiatan cuy, menggambar atau menjual sebuah karyanya, ya kan? Di situ juga dikasih makan cuy, sampai benar-benar kasusnya itu benar-benar menang ya cuy ya. Apakah ini menang Kak Isam? Ya kalau misalkan memang kenyataannya iya pastinya dia bisa menuntut ini majikan berapa yang pantas untuk harga diri kita. Kira-kira berapa cuy? Ya kan? Aduh, nah ini aja ya. Jadi si cecenya ini masih dalam persidangan, ya mungkin beberapa kali sidang dan sampai putusan hakim. Nah, majikan yang melakukan seperti ini, kalau misalkan kita berani untuk mereport, bahkan hukumannya bisa seumur hidup cuy. Ini jangan main-main ya. Jadi kita tuh walaupun domestic helper, kita ini benar-benar dilindungi cuy. Ya, jadi kalian jangan takut. Nah poinnya, ayo kita bahas kasus ini. Poinnya cuy, untuk menghindari seperti ini. Ya, kita kan tidak boleh ya, secara aturan kita itu tidak boleh tidur dengan lawan jenis. Kalau anak kalian sudah remaja pun, kalian wajib menolak, mem jangan kasih saya tidur sama saya Koko, karena sudah gede, ya kan. Nah, kalau sama Mumoy sama anak perempuan yang gak jadi masalah. Nah kalau misalkan kamu tidurnya di sofa, berikan pembatas, mem tolong kasih hordeng pembatas, supaya ada privasi kalian. Nah kalau misalkan kasusnya kayak gini nih, karena dia kerja dari 2021, 2022 mungkin dia sudah kayak family gitu kan. Nah kita tuh harus berani ngomong kalau misalkan ditinggal berdua sendiri sama Singsang, lebih baik kita memilih opsi untuk stay out dulu sementara, tinggal di boarding agency untuk mengantisipasi seperti ini cuy. Jadi jangan kita tuh asik-asik aja gitu ditinggal sama majikan laki-laki. Majikan laki-laki pasti main sama teman-temannya. Tahu-taunya tiba-tibanya mabuk, dia nggak sadar apa yang dilakukan. Walaupun seperti ini, siapa yang rugi? Kita sendiri. Untuk itu kita lebih baik mengantisipasi untuk menghindari setan-setan yang tidak kelihatan ya cuy ya. Iya, aduh Masya Allah. Nah itu ya cuy ya, dari segelintir kasus pelecehan seksual ini masih banyak, masih. Coba speak up. Ada nggak sih majikan kalian? Ini kan komentarnya kan nggak tahu ya kalian itu kan. Coba barangkali di rumahnya mengalami pelecehan seperti ini, coba speak up, jangan diam ya. Nah buat kalian, kalau misalkan kalian sudah dipaksa seperti ini, apa yang harus dilakukan? Teriak. Yang kedua, langsung hubungi 99. Kalau misalkan kalian nggak bisa kabur ya, kamu jemput di
kamar pun kamu help itu nanti polisi bisa share lokasi kamu gitu cuy. Nah jangan lupa hubungi ini juga nih nomor ini, save ya. Barangkali kamu dilecehkan oleh majikan, kamu boleh langsung telepon ini. Terus kabur aja, selamatkan handphone, jangan pikirkan koper, yang penting kamu keluar dulu. Nah kalau misalkan baru dikerjai seperti itu dan masih ada air laki-lakinya di bagian kewanitaan kita, jangan dibasuh, langsung pergi. Biar apa? Ini menjadikan bukti bahwa kita menolak adanya persetubuhan ini ya cuy ya. Nah dari video ini semoga kita lebih pintar, lebih berani, dan kita harus bisa mempertahankan harga diri sebagai domestic helper ya. Aduh jangan takut kalau misalkan dibun gitu kan, wis bismillah. Iya, tapi kita kan nggak bisa mengukur keberanian kita sama ya cuy ya. Ada juga yang penakut dan lain-lain. Nah buat teman-teman KSM yang penakut seperti ini, nggak usah takut ya. Kalau misalkan memang keadaannya harus terjadi seperti itu, cepat kabur, hubungi teman terdekat atau minta tolong siapapun. Hari itu juga kamu harus keluar, jangan nunggu-nunggu nggak enak sama majikan perempuan atau apa, langsung aja. Dia udah bukan manusia. Kita punya hak untuk menuntut secara hukum. Ini Hong Kong punya aturan dan punya ketegasan hukum. Jadi kalian jangan takut ya. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Hasil sidangnya masih berlanjut, tapi Kaisam hanya memberitahu walaupun kasusnya panjang sampai menuju persidangan, nggak apa-apa. Yang jelas kamu harus menuntut hak-hak kamu terlebih dahulu. Oke? Nggak usah mikirin gimana nanti keluarga saya, nggak bisa saya kerja, gimana ngasih makannya. Tenang aja cuy, kita tuntut sama si majikan ini, kita potensi kehilangan pekerjaan berapa tahun, kita globalkan, bayar segitu. Ya kan? Masya Allah. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Bye.